Kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 7 bab 4, Kehidupan Manusia pada Masa Praaksara. Mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum. Aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara artinya masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara dikenal juga masa nirleka dan disebut juga masa prasejarah. Masa praaksara dimulai dari manusia ada dan berakhir ketika manusia mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi disebut juga pembabakan. Pembabakan sendiri maksudnya pembagian, jadi periodisasi masa praaksara artinya pembagian zaman praaksara. Pembagian zaman ini dibagi menjadi 3, yaitu periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis. Perkembangan kehidupan manusia agar lebih jelas, yuk bahas satu persatu. Periodisasi secara geologis. Pada awal pembentukan bumi dalam keadaan panas dan pijar sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak bumi. Makhluk hidup mulai ada seiring mendinginnya bumi. Menurut para ahli geologi, perkembangan bumi dibagi menjadi 4 macam, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum. Mari kita bahas. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu dan belum ada kehidupan. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, seperti binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul binatang-binatang berukuran besar atau yang dikenal sebagai dinosaurus. Burung dan reptil juga banyak ditemukan pada zaman ini. Zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun lalu. Zaman ini dibagi 2 yaitu Tertier, Kuartier. Zaman Tertier ketika reptil raksasa mulai punah dan dikuasai mamalia raksasa. Zaman Kuartier berlangsung kira-kira 3 juta tahun lalu. Disinilah awal kehidupan manusia pertama kali di dunia. Periodisasi secara arkeologis. Menurut para ahli, periodisasi masa ini dibagi 2, yaitu zaman batu, zaman logam. Yuk bahas satu persatu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian perkakas manusia dibuat dari batu. Zaman ini dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, Palaeolitikum. Palaclotikum berasal dari kata paleo yang berarti tua, dan lithos yang berarti batu. Zaman ini diperkirakan berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia pada saat ini masih sederhana dan berpindah-pindah tempat tinggal. Berpindah-pindah tempat tinggal dikenal dengan nomaden. Mereka masih melakukan perburuan untuk mendapatkan makanan. Alat yang digunakan seperti kapal perimbas atau alat serpih. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah, dan lithos yang artinya batu. Pada zaman ini manusia sudah lebih berkembang. Kebudayaan yang terkenal pada masa ini adalah Kjøkkenmodinger dan Abrisousroche. Kjøkkenmodinger adalah istilah dari bahasa Denmark. Berasal dari 2 kata yaitu Kjøkken yang artinya dapur, dan modding artinya sampah. Kjøkkenmodinger sendiri adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Abrisousroche adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan lithos yang berarti batu. Pada masa ini manusia sudah mulai menetap tempat tinggal dan mulai bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada masa ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan lithos yang berarti batu. Pada masa ini banyak pendirian bangunan dari batu besar. Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan dan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya dan sampai jumpa.